Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai analisis penerapan imbalan kerja pada perusahaan go publik untuk perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Nah, sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Dinda Rizky, yaitu saya sendiri dengan NPM akhir 262. Kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu ada Tarisa Nailya dengan NPM akhir 247 dan juga Najwa Rahma dengan NPM akhir 346. Berikutnya ada liabilitas imbalan kerja, imbalan pasca kerja lanjutan. Asumsi-asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria independen adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama ada asumsi ekonomi. Terdapat tingkat diskonto per tahun pada tahun 2022 sebesar 7,00% dan untuk tingkat tahun 2023 sebesar 6,75%. Jadi perbandingannya adalah 0,25%. Untuk tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun pada tahun 2022 sebesar 6%, 6,00%, dan untuk tahun 2023 sebesar 7,00%. Jadi untuk perbandingannya yaitu sebesar 1%. Untuk asumsi lainnya, yang kedua ada asumsi lainnya, yaitu yang pertama usia pensiun normal. Untuk usia pensiun normal tidak ada perbedaan, yaitu 55 tahun. Dan untuk tingkat pengunduran diri yaitu 9,0% per tahun sampai dengan usia 25 tahun dan untuk 7,5% per tahun pada usia 26 tahun berkurang hingga 0,5% per tahun pada usia 54 tahun. Dan untuk tingkat kematian atau tingkat cacat yaitu tabel mortalnya adalah sebesar 10% dari TMI. Nah, jadi, di sini ada contoh dari perusahaan manufaktur yaitu PT Adikarya. Dalam laporan liabilitas imbalan kerja mencatat bahwa total imbalan kerja pada tahun 2023 sebesar 315 miliar. Dan ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sejumlah 326 miliar. Dan ini didapat dari jumlah program-program seperti program masa persiapan pensiun, program dana pensiun, dan juga program cincin emas. Kemudian dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, tingkat diskonto pada perusahaan ini menurun dari 6,75% pada tahun 2022 menjadi 6,50%, yaitu menurun sekitar 0,25%. Nah, penurunan tingkat diskonto ini cenderung meningkatkan nilai liabilitas imbalan kerja karena nilai sekarang dari pembayaran masa depan itu menjadi lebih tinggi. Kemudian di sini tingkat kenaikan gaji itu sama dari tahun 2022 dan 2023 yaitu sebesar 5%. Begitupun juga sama dengan peningkatan kenaikan harga emas yaitu di angka 6%. Untuk harga emas itu mengalami kenaikan sejumlah 100 per gramnya dari tahun 2022 yaitu 1.030.000 per gramnya menjadi 1.130.000 per gramnya. Nah, kemudian tingkat moralitas pada tahun 2022 dan tahun 2023 itu sama yaitu sejumlah 100%, serta tingkat cacat itu juga sama dari tahun 22 ke tahun 23 yaitu di angka 5%. Nah, kemudian perusahaan menggunakan asumsi umur pensiun dini yaitu di umur 45 tahun dan minimum masa kerja 20 tahun serta 56 tahun untuk semua karyawan permanen. Nah, dan umur pensiun normal yaitu umur 58 tahun yaitu umur 58 tahun untuk karyawan dengan jabatan 1 level di bawah direksi. Kemudian asumsi umur pensiun dari tahun 2022 dan tahun 2023 ini sama, dan hal ini menunjukkan kebijakan perusahaan yang konsisten dalam menetapkan batas usia pensiun karyawan. Imbalan pensiun juga memberikan eksposur terhadap resiko aktuarial seperti resiko investasi, resiko tingkat bunga, dan resiko gaji.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Yang pertama ada tingkat diskonto per tahun pada tahun 2022 sebesar 3,18% sampai 7,25% dan pada tahun 2023 sebesar 2,89% sampai 6,90%. Yang perbandingannya ini mengalami penurunan sebesar 0,29%. Kemudian ada tingkat kenaikan gaji per tahun, yaitu per tahun di masa depan, yaitu sebesar 5% sampai 6% pada tahun 2022 dan 5% sampai 6% pada tahun 2023. Tidak mengalami penurunan atau penaikan. Kemudian ada tingkat kematian yaitu 100% TMI 4 pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian tingkat cacat yaitu ada di 10% TMI 4 pada 2022 dan 2023. Kemudian tingkat pensiun normal adalah 56 tahun pada tahun 2022 dan 2023. Nah, itulah tadi materi mengenai analisis penerapan imbalan kerja pada perusahaan-perusahaan jasa, manufaktur, dan juga dagang. Semoga yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.